Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risinta Humairo Adinda dari kelas MJ 104. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS Ekonomi Mikro dengan judul Kenaikan Harga Emas Antam di Indonesia. Di sini ada latar belakang. Emas merupakan komoditas strategis yang berfungsi sebagai instrumen investasi lindung nilai safe haven, serta cadangan devisa. Kenaikan harga emas di Indonesia dipengaruhi oleh faktor global, terdiri dari harga emas dunia, inflasi suku bunga US, geopolitik, dan faktor domestik, nilai tukar rupiah, kebijakan pajak, serta regulasi perdagangan emas. Sejak era reformasi 1998 hingga saat ini, pemerintah Indonesia tidak mengendalikan harga emas secara langsung, namun menerapkan kebijakan mikro untuk mengatur perdagangan investasi dan stabilitas pasar emas. Kebijakan mikro pemerintah terkait emas. Yang pertama, di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004 sampai dengan 2014. Kebijakan pendukung investasi emas, penguat peran PT Antam sebagai produsen dan distributor emas nasional, peningkatan transparansi perdagangan emas, Bank Indonesia mulai memperkuat cadangan devisa emas sebagai stabilisator ekonomi. Evaluasi, kebijakan bersifat tidak langsung, namun berhasil meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap emas sebagai instrumen investasi legal dan aman. Yang kedua, era pemerintahan Joko Widodo pada tahun 2014 sampai dengan 2024. Kebijakan mikro yang signifikan, pengenaan pajak PPh 22 atas transaksi emas, pengembangan tabungan emas di Pegadaian dan Bank Syariah, hilirisasi dan penguatan industri logam mulia nasional. Lalu di sini ada dampak kebijakannya. Yang pertama, kenaikan harga emas, pajak dan biaya administrasi. Kedua, akses investasi emas menjadi lebih inklusif. Evaluasinya, kebijakan efektif memperluas partisipasi masyarakat, namun pajak dinilai beban harga bagi konsumen. Yang ketiga, era pemerintahan saat ini 2024 sampai sekarang. Pemerintah melanjutkan kebijakan sebelumnya dengan fokus stabilisasi ekonomi mikro, digitalisasi perdagangan emas, penguatan emas sebagai instrumen lindung nilai di tengah ketidakpastian global. Evaluasi, pendekatan pemerintah bersifat adaptif, menyesuaikan dinamika global tanpa intervensi harga langsung. Faktor mempengaruhi nilai kenaikan emas. 1. Ketidakpastian ekonomi global. 2. Kebijakan moneter bank sentral. 3. Kenaikan inflasi global. 4. Permintaan dari negara besar. 5. Fluktuasi nilai tukar dolar US. 6. Permintaan dan penawaran pasar. Kenaikan harga emas melonjak. Meski harga emas diperkirakan masih akan terus melonjak, para analis tersebut memperkirakan laju kenaikannya pada tahun 2026 cenderung akan melambat. Pasar tidak lagi merespon guncangan jangka pendek, melainkan kepercayaan yang lebih hilang dalam terhadap para pembuat kebijakan, mata uang, dan sistem keuangan itu sendiri. Ujar David Russell dari Goldcore dikutip dari Reuters pada 27 Oktober 2025. Lalu kita bisa lihat di samping, di sini saya melihatkan grafik tren kenaikan harga emas antam di Indonesia pada tahun 2019 sampai dengan 2025. Pada tanggal 5 September 2019, harga emas per gram di angka Rp784.000. Pada tanggal 7 Agustus 2020, harga emas per gram di Rp1.065.000. Pada tanggal 6 Januari 2021, di harga Rp981.000.
9 Maret 2022 di harga Rp1.036.000. Lalu di 4 Desember 2023 di harga Rp1.145.000. Lalu di 17 Agustus di harga Rp1.427.000 dan harga yang paling tinggi pada tahun 2025 di tanggal 2 Oktober harga Rp2.237.000 per gram. Pada Januari harga emas berada di Rp14.330 per 0,01 gram. Memasuki Februari, harga naik menjadi Rp15.210 atau meningkat sekitar 6,14%. Kenaikan ini kembali berlanjut pada Maret ketika harga mencapai Rp17.150, mencerminkan pertumbuhan sekitar 12,75% dari bulan sebelumnya. Pada April, harga masih berada di tingkat yang sama, yaitu Rp17.150, sehingga tidak ada perubahan. Namun, memasuki Mei, harga kembali bergerak naik ke Rp18.690 atau meningkat sekitar 8,98%. Setelah kenaikan tersebut, harga mengalami koreksi pada Juni dan Juli. Pada Juni, harga turun menjadi Rp18.230, turun 2,46%. Disusul penurunan kecil pada Juli ke Rp18.050, turun 0,99%. Pergerakan signifikan terlihat pada Oktober dengan harga melonjak ke Rp21.640 atau meningkat sekitar 13,89%, menjadikan salah satu kenaikan bulanan terbesar sepanjang tahun. Menjelang akhir tahun, tren positif berlanjut. Pada November, harga naik menjadi Rp23.120, sekitar 6,84%. Pada Desember kembali meningkat ke Rp23.780 atau sekitar 2,85% dari bulan sebelumnya. Secara keseluruhan, tren per bulan sepanjang 2025 menunjukkan pola kenaikan yang dominan, meskipun diselingi beberapa koreksi kecil di pertengahan tahun. Kenaikan terbesar terjadi pada Oktober, sementara periode Juni sampai Juli menjadi fase pelemahan. Pola ini menggambarkan bahwa harga emas pada 2025 cenderung bergerak naik secara bertahap dan kembali menguat di akhir tahun. Kelompok penyimpanan emas sesuai ekonominya. Di sini kita bisa melihat grafik untuk penyimpanan emas sesuai dengan ekonomi di Indonesia. Kesimpulannya, sejak era reformasi hingga saat ini, kebijakan mikro pemerintah terkait emas tidak bertujuan mengendalikan harga secara langsung, melainkan mengatur struktur pasar, perpajakan, dan akses investasi dari sudut pandang mikroekonomi. Kebijakan tersebut mempengaruhi permintaan penawaran, biaya transaksi, serta perilaku konsumen dan produsen yang pada akhir berkontribusi terhadap kenaikan harga emas domestik. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.